Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati. Apa ya selama haji dengan Miracle? Silakan Bu, pegang mic-nya. Alhamdulillah teman-teman serombongan baik-baik semua, penuh perhatian dari travel juga memfasilitasi sehingga kami merasa sangat nyaman dan terbantu sekali Ustadz. Tapi masalah horor-horor Apa yang paling Ibu rasakan selama haji bersama dengan Miracle? nyaman-nyaman, tapi saya juga merasa kewuh sekali gitu loh Pak. Minta bantuan sana sini sampai buka tutup botol pun nggak mampu berdua. Masya Allah. Sempat ya Bu ya waktu di transit berdua. Iya. Nggak bisa minum ya Bu sampai, ya. pakai gunting tetap nggak bisa loh. Iya. Mungkin kalau di Indonesia kayak tutup fit itu ketipisan itu loh Pak. Nah, tadi diputer gini. Mungkin juga ke jari-jarinya kaku karena usur. Apa pesan buat teman-teman yang lain Bu? Semoga kekeluargaan kita tidak cukup sampai di sini. Seterusnya kita bisa bersilaturahmi seperti keluarga. Amin. Karena Miracle Qalbi. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama. Ya Alhamdulillah. Dirindu surga, surga Firdaus. Ini agak dekat kan Bu. Sama ini dipegang. Izin. Pegang. Ya, saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama melakukan ibadah haji bersama Miracle Qalbi. Karena kebetulan pas pesan dan kesan saya sakit dan harus kembali ke hotel transit lebih awal. Jadi moto Miracle Qalbi yang selalu saya ingat adalah perjalanan suci menuju perubahan hati. Kita benar-benar disiapkan, tidak hanya tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi mulai dari persiapannya. Tidak hanya soal ibadahnya, tapi seluruh persiapan yang mendukung ibadah kami juga dipersiapkan sebegitu detailnya. Sehingga selama kami melakukan perjalanan ibadah, ini benar-benar sangat nyaman dan sangat siap. Apalagi dengan didampingi Ustadz Leli, terima kasih banyak Ustadz, selalu diingatkan. Dan kami juga bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan travel yang lain, khususnya dalam hal ibadahnya. Karena seperti misalnya kami selalu diingatkan untuk menjaga larangan ihram gitu kan, tapi kami masih melihat di beberapa travel yang lain dibiarkan aja ketika ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Begitu juga dengan selama
setelah kita selesai ihram di Mina tetap harus menjaga hal-hal tertentu. Kita masih terus diingatkan, dan itu sepertinya memang berbeda dengan yang lainnya, karena sepertinya yang lainnya seperti kata Ustadz, jangan sampai bebas merdeka semuanya merdeka, tapi memang kita masih menjaga apa yang seharusnya kita lakukan. Pengalaman menarik, kita bisa membangun persaudaraan dengan semua sesama jemaah, kita bisa saling menolong dan saling mendukung, saling mengingatkan, sehingga kita semua selalu tetap di dalam pelaksanaan ibadah yang sangat nyaman dan menyenangkan. Kemudian ya kalau bicara soal sesuatu pengalaman misteri, memang kami alami juga. Karena dan ini masih ada kaitannya dengan Bu Nevi, karena saya main ke tempatnya Bu Nevi. Pulang-pulang saya merasa pakai sendal saya, tapi ternyata kata Bu Nevi saya pakai sendalnya Bu Nevi. Mau saya kembalikan, sendalnya hilang Bunda, nggak ada. Bingung saya kemana gitu. Ya sudah, Bu Nevi pakai sandal saya dulu. Kebetulan di kamarnya Bu Penny saya menemukan sandal yang lain, saya pinjam dulu. Walaupun sedikit rusak saya perbaiki, saya pakai dulu supaya saya juga punya sandal. Ternyata Pak Ustadz bilang sandalnya ada di kamar Pak Ustadz. Saya juga bingung gimana ceritanya. Sandal tiba-tiba hilang gitu aja. Akhirnya ya sudah, kami bertukar, semuanya berjalan dengan baik, dan kunci juga sempat menjadi misteri. Kami kehilangan kunci, akhirnya kunci cadangan kita pakai, sudah kita cari, ternyata ketemunya ada 2 di saku tiba-tiba di ruang makan. Memang banyak misteri, tapi ya sudahlah, menyenangkan juga, semacam hiburan buat kami juga. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh tim Mihrab Kolbi, karena kami juga melihat kesuksesan ini tidak lepas dari pembagian peran yang sangat jelas di antara tim Mihrab Kolbi, baik yang ada di Jakarta maupun yang mengikuti bersama kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Ya kalau soal kekurangan-kekurangan itu wajar banget, dan itu kita anggap sebagai tantangan selama menjalankan ibadah. Terima kasih banyak kami sampaikan juga buat teman-teman. Kami berharap silaturahminya tetap tersambung, paling tidak melalui WhatsApp grup. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan silaturahmi setelah ini, ya setelah kita selesai capeknya, nanti kita ketemuan lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tembak langsung sama Pak Sigit sama Pak Aga nih, pakai kedipan mata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan rasanya tidak bisa tergambar dalam waktu yang singkat. Bunda, ini memang perjalanan yang luar biasa buat kami, terutama saya baru pertama kali. Tapi dengan Mihrab Kolbi, memang kami sudah disiapkan ilmu sejak jauh dari sebelumnya. Itu sangat membantu dalam pelaksanaan ibadah di sana, karena kita jadi memahami esensi dari ibadah itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Lili. Selain memberikan bimbingan ilmu, beliau juga turun fisik langsung, mengawasi, mengecek apa yang tertinggal, segala macam, mengingatkan, membangunkan tidur, waktunya sholat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Haji? Kemarin kayaknya belum haji, kita sudah haji, cepet banget. Cepet banget hajinya. Ya, mau testimoni sedikit Bunda, Mbak Lilis, mengenai Mihrab Kolbi ini. Jadi yang saya dapatkan itu arti pentingnya ilmu ya. Segala sesuatu kalau kita melaksanakan dengan ilmu, semuanya jadi mudah, semuanya jadi nyaman, semuanya insya Allah jadi sesuai harapan gitu. Memang bukan bermaksud membandingkan ya, cuman kan akhirnya kita harus membandingkan tanda kutip gitu. Yang berilmu dengan cerita-cerita mereka, Cuman Zoom apa segala macam, lebih mereka banyak tidak nyaman gitu. Kalau kita kan besok mau apa, nanti mau gimana, itu sudah ada step-stepnya dari Ustadz Lili yang Masya Allah mendampingi kita benar-benar. Insya Allah pahala kita yang mabrur ke beliau juga semuanya ke beliau. Karena berkat beliau ini kita jadi berkat beliau ini kita semua
mau ke Mina, tahu Apa yang akan dilakukan dari pagi ke Arafah, bahkan yang sono sudah berdoa nangis-nangis kata Ustaz, belum jangan nangis dulu belum masuk Arafah nih, belum zuhur diingatkan sama Ustaz, kita jangan nangis dulu ya kan, sampai segitu. Jadi kita tahu step-stepnya mau ke Mina ngapain sampai iya tahu banjir lu sampai saya nggak expect itu di Mina hari kedua ketiga, saya juga baru tahu ternyata kita harus bahas dunia juga gitu, kita bahas bisnis bareng ya Pak, nanti sampai kita lanjutkan jadi itu luar biasa buat kami sendiri, jadi benar-benar nggak ada yang kosong gitu hari-harinya, kita bisa jalani, karena udah dikasih tahu besok begini besok begitu, dan itu buat saya memang berjalan dengan ilmu itu memang luar biasa dan top banget dah. Lebih lanjutkan, tingkatkan. Biasa itu Kafenya ya? ya kafe kita bikin sendiri ya, kafe Ampar itu. Semua pengalaman yang ada di Mekah Madinah itu rasanya kalau kangen saya di hotel-hotelnya tinggal kita booking aja. Tapi kalau pengalaman di Mina gimana kita replikasinya di Indonesia? Ada satu percakapan sampai bertenda di Cikarang mungkin. Panasnya sama, debunya sama, tapi depan bukan bis atau jamaah, tapi truk-truk semua. Ternyata itu adalah sebuah once in a lifetime experience yang buat kita di saat itu mungkin nggak terasa ini ya, haru gimana. Tapi setelah kita meninggalkan tempat itu, semua memori itu indah semua. Antri kamar mandinya, beberapa jurus baru tidur tekuk-tekuknya, luar biasa. Semuanya terasa indah ketika kita sudah beranjak meninggalkan tempat itu. Jadi persahabatan di Mira Kolbi juga. Jadi ya, kita berada pada tempat itu kita tidak cuma melihat dari apa yang di sensori mata kita saja, tapi bagaimana kita memandang dari hati. Mira Kolbi membuat kita para jamaah bisa melihatnya dengan sangat-sangat indah. Apa yang ada di sini, sirohnya, kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari tempat-tempat ini dan pengalaman-pengalaman ini. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali pada Ustaz Didik dan tim Mira Kolbi dengan semua kesungguhannya. Untuk khususan Ustaz Didik, dari kecil saya berasa diatur-atur di masjid jadi santrinya, gede diatur-atur lagi di masjid di jamaah hajinya. Subhanallah, Ustaz, ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Barakallah untuk guru saya Ustaz Didik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke tanah air dan mungkin sebagai jemaah paling muda di sini ini experience yang sangat amat mengesankan buat saya sendiri, karena pertama ini saya pergi haji bareng sama keluarga saya, semuanya lengkap alhamdulillah. Dan di awal tuh ada rasa takut nggak bisa dapat feeling dari haji ini gitu, tapi dengan segala bimbingan yang diberikan oleh ini dan juga tips dari Mira, saya merasa bahwa oh ternyata haji seperti ini ya gitu, ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan juga, dan rasanya jadi lebih meaningful gitu haji bersama keluarga. Dan bahkan waktu pas ya setelah yang pertama kali dilakukan masuk ke rumah kemarin, mungkin makasih udah bawa saya datang ke sini karena saking kerasa banget ini sudah mengajarkan gimana caranya gitu dari awal sampai akhir, dari Madinah sampai
Terakhir nanti setelah ini kita doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para haji dan hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat bersyukur Bapak dan Ibu kembali dalam sehat walafiat dan insya Allah membawa haji dan hajah yang mabrur. Ya Allah. Kesan dan pesan kepuasan Bapak dan Ibu pertama adalah rasa syukur kami tunai pada Allah karena Bapak dan Ibu dititip sama Allah kaki-kaki yang mendaftar melalui dari keseluruhan yang ada. Mudah-mudahan Allah ridho atas seluruh tim yang mendampingi Bapak dan Ibu. Mohon didoakan bahwa mudah-mudahan kalau kata Mas Yusuf tadi bahwa tahun depan harus 1 bis 3 bis malah ya Mas. Artinya adalah bahwa kami bahasanya apakah kami ingin jumlah yang banyak ya, lebih kepada bahwa semoga Allah memampukan seluruh tim kami bisa mengantarkan esensi bagi Bapak dan Ibu umrah maupun haji. Karena bagi kami adalah umrah dan haji itu adalah sebuah perubahan yang membawa negeri ini menambah lagi individu-individu yang taat pada Allah. Dan perubahan inilah yang sesungguhnya yang kami mohonkan, bahwa ketika sukses bukan untuk mihrab qalbinya, tetapi kami memohon ridho pada Allah apa yang kami sajikan. Allah ridho untuk bisa Bapak Ibu benar-benar mendapatkan daripada tahap demi tahap Madinah, Mekah, apalagi ini Al-Musnah. Itu yang kami mohonkan pada Allah, sehingga benar-benar perubahan itu kami sangat mohonkan, sehingga Bapak dan Ibu membawa kontribusi negeri ini menjadi perubahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bisnis juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami dan istri, ke anak-anak dan semuanya, inilah sesungguhnya yang visi misi Mihrab Qalbi yang mudah-mudahan sampai apapun perjalanan Mihrab Qalbi ini bisa membawa visi misi ini. Terima kasih banyak. Selamat rehat, selamat membawa haji dan yang mabrur dan mabrurah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa sekalian, jazakallahu khairan, mudah-mudahan. Ya, insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bersua di sana. Ya, ya. Spesial. Ali mana ya? Nah itu kameranya di sana. Ya. Ya, berikutnya Bapak Haji Naufal dan Ibu Hajah Seradona. Saya sebelah sini. Mereka ada orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi